Baik, saya lanjut ke share materi ya. Oke, baik. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat kita semua ya. Silakan matikan audionya kembali. Jadi mata kuliah kelima hari ini, pertemuan kelima membahas mengenai konstruksi balok sederhana ya. Mudah-mudahan tadi sesuai arahan saya di grup WA sudah ada yang melihat video perkuliahannya ya. Jadi ada dua, ada video bagaimana menganalisis secara grafis ya konstruksi balok dengan secara grafis, dan bagaimana menganalisis konstruksi balok secara analitis ya. Jadi ada dua. Jadi ini sudah naik ya. Kalau yang dulu itu materi-materi pertama, kedua, ketiga, keempat, kita hanya membahas masalah reaksi-reaksi tumpuan ya, jenis-jenis pembebanan. Nah, kalau di materi kelima ini sudah masuk lagi ke inti mekanika, yaitu bagaimana menghitung gaya-gaya dalam ya. Jadi bukan hanya gaya-gaya luar, tapi juga gaya-gaya dalam ya, yang berada pada sebuah konstruksi ya. Ini juga masih sederhana sebenarnya, tapi sudah masuk ke inti ya, sederhana. Jadi kita kasih dulu materi yang simple, sederhana, supaya pemahamannya itu lebih bagus, dan apalagi namanya ke depannya, tahap-tahap selanjutnya, kalau ini bisa dilalui, saya kira tidak sulit lagi untuk melakukan perhitungan secara grafis maupun secara analitis. Baik, saya lanjut. Jadi konstruksi balok sederhana itu ya seperti dicontohkan, saya langsung saja. Ya, kita ingin melihat bagaimana sebuah gaya-gaya ya, atau beberapa gaya yang bekerja pada sebuah konstruksi. Nah, kita mau mencari itu gaya-gaya vertikalnya ya, kemudian gaya normal dan momen ya. Nah, itu semua nanti kita gambarkan. Kalau sebelumnya itu hanya sebatas menghitung gaya-gaya vertikal saja ya, momen ya, gaya normal atau gaya horizontal. Kalau sekarang ini kita sudah masuk ke penggambaran gaya-gaya itu supaya memudahkan pemahaman kita dan memudahkan kita dalam melakukan analisis ya. Langsung saja ke contoh. Jadi sebuah balok sederhana ya, dengan sebuah beban terpusat. Nah, beban terpusatnya itu berupa beban miring ya, dengan beban itu P sama dengan 7 kN ya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan shear factor diagram ya, normal factor diagram, dan bending moment diagram. Ya, jadi itu kepanjangannya ya. Shear force diagram ya, shear force diagram, kemudian normal force diagram ya, dan BMD itu bending moment di diagram ya. Jadi saya bahasakan umum saja. Jadi gaya vertikal, gaya normal, dan momen ya. Baik. Untuk menghitung secara, kita masuk dulu secara grafis ya. Jadi sesuai gambar tadi, ya mudah-mudahan sudah ada pemahaman di video tadi ya. Mudah-mudahan sudah ada yang melihat tadi. Nah, ini kita hitung dulu secara grafis ya. Kita gambarkan secara grafis ya. Bukan berhitung ya, maaf. Kita gambarkan dulu secara grafis. Kenapa penggambaran secara grafis ini? Ya supaya memudahkan kita dalam melakukan analisis, terutama menentukan atau melihat arah-arah gaya ya, gaya atau beban ini ketika kita menggambarkan secara grafis. Nah, saya kira di video tadi jelas sekali ya. Jadi untuk analisis grafis ya kita harus dulu mencari gaya vertikalnya ya. Gaya vertikal dan gaya horizontal untuk beban titik ya, atau beban terpusat dengan sudut 60 derajat ini ya, yang bekerja pada sebuah balok dengan tumpuan sendi dan roll ya. Untuk jarak A ke C ya, karena beban titiknya ini terpusat di titik C,
itu sama dengan disimbolkan A sama dengan 2 meter, dan C ke B itu disimbolkan B sama dengan 4 meter. Ya, jadi total 6 meter ya. Jadi untuk mencari gaya vertikal saya kira tidak susah ya, karena kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi semua gaya-gaya yang miring itu ya harus dicari gaya vertikal dan horizontalnya ya. Beban titik maksud saya ya. Beda kalau beban merata, apakah dia beban merata apalagi namanya balok, ataukah dia berupa beban segitiga. Nah, itu beda lagi. Itu kita memakai rumus sesuai dengan bentuknya ya. Jadi kita pakai rumus matematika sederhana. Nah, kalau ini juga sama ya, matematika sederhana kita cari dulu sudut vertikalnya. Jadi P vertikal itu pasti sin ya. Nah, itu sudah pasti P sin 60 derajat. Nah, dapat 6,10 kN. Saya tidak usah uraikan lagi ya berapa sin 60 ya. P-nya juga sudah jelas ya. Jadi P itu 7 dikali sin 60 ya, tinggal masukkan di kalkulator dapat 6,10 kN ya. Kemudian gaya horizontalnya itu P cos 60, itu sudah pasti ya. Jangan dibalik. P vertikal P cos 60 salah itu ya. Karena sinnya itu vertikal, horizontalnya itu cos ya. Jadi P cos 60 jadi 7 kali cos 60 itu sama dengan 3,5 kN. Nah, sekarang ya mudah-mudahan sudah memahami tadi di video LMS-nya ya. Ada dua tadi, ada video analitis dan ada video grafis. Nah, ini video grafis dulu ya. Nah, ini kita turunkan dulu gayanya ya. Jadi anggaplah ada gaya AV. Jadi ini estimasi ya, estimasi dulu. Gaya pasti ada perlawanan gaya terhadap beban 7 kN ini ya, atau VV vertikal ya. Jadi V vertikal ini dilawan oleh AV ya, AV vertikal dan B vertikal ya. Jadi ada perlawanan arah. Kenapa ada perlawanan arah? Ya, saya kira sudah paham ya konsep keseimbangan, harus ada perlawanan supaya seimbang ya. Jadi A vertikal, coba lihat di grafisnya, ini arah ke atas ya. Jadi ini dulu yang digambar, ini yang di sebelah kanan. Jangan langsung lari ke tengah ini ya, yang garis-garis ini bukan. Jadi di sini dulu digambar, baru nanti kita pakai mistar segitiga tarik ke kanan ya, atau pakai mistar biasa ya. Nah, ini kita gambarkan di sini ya, AP B vertikal ya. Nah, kemudian kita tentukan titik 0 di sini ya. Titik 0, kemudian kita tarik garis dari V ini ya, VWX ini yang terbentuk ya. VWX ini simbol biasa saja, terserah mau pakai ABC, CDE, enggak masalah ya. Nah, terus kita kasih garis ya, misalnya untuk AV ke titik 0 itu, nah ini nomor 1 ya. Kemudian ini S ini ya garis tengahnya ya. Ya inilah garis tengahnya dari AV. Kemudian yang kedua ini, nah ini dari BV ke titik 0. Kemudian ini ditarik ini. Nah, kita fokus dulu yang satu ya. Satu tarik ke kanan sana. Ini dia ya. Dan ini dulu yang dibentuk. Kemudian tarik titik kedua ya. Jadi ini kita harus tarik ini garis sebenarnya dari PV ke bawah ini ya. Ke bawah sampai tepat di titik pertemuan 1 dan 2 ya. Di analitisnya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, tinggal menentukan apalagi namanya titik YC-nya ya. Ya, titik YC. YC itu kita dapat ya setelah kita ada garis sebenarnya di sini ke bawah. Nah, itu kita tentukan di situ. Nah, tingginya ya pas di tengah-tengah ini di titik kedua. Nah, ini juga PQ ini kita tentukan ya berdasarkan jarak dari atas ke bawah ya. Nah, S-nya ini gampang kita tentukan. Ya, ini tinggal mempertemukan ujung ya, ujung dari titik B roll ya ke ujung dari titik sendi A. Nah, inilah S. S itu ya taruhlah bisa juga pakai R ya. R itu sama dengan resultan ya. Nah, dari hasil lukisan kutub, enggak usah saya bahas yang kode-kode yang lain, itu enggak masalah ya, simbol-simbol yang lain. Apa itu T, apa itu H ya. H itu jelas jarak ya, jarak P ke Q ya. Oke, kita langsung saja. H-nya itu sama dengan 2,5
sentimeter. Ya ini ya sudah dihitung juga di sini. Dikasih jarak 2,5 cm di gambar awal. YC-nya itu ditentukan juga sama dengan 1,6 cm. Jadi momen C H dikali YC atau sama dengan skala gaya kali skala jarak. Oh ya, ada yang saya lupa ya. Kalau kita mau beban-beban ini, kita harus buatkan dulu skalanya ya. Berapa skala AP ya, berapa skala BV. Itu kita skalakan dulu. Jadi misalnya 1 ton ya, ini kan 7 kilonewton. Nah, jadikan dulu apalagi namanya, sepakati dulu kalau mau dijadikan meter ya berarti kilonewton meter ya. Berarti 1 kilonewton meter, nah, taruhlah misalnya sama dengan maaf 1 meter ya sama dengan 1 kilonewton meter. Jadi kalau dia 7 meter ya, 7 kilonewton buat maaf meter ya. Saya selalu salah ini. Meter berarti sama dengan 7 kilonewton meter. Nah, itu sama dengan 7 meter. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi ini kita harus tentukan dulu. Karena di sini ada meter di sini ya, 2 meter, 4 meter. Jadi berapa? Kita asumsikan dulu berapa, nah, baru kita bisa menggambar di sini. Karena kalau kita tidak asumsikan, nah itu nanti salah ya. Jadi kita asumsikan dulu. Kalau 1 meter berapa, kemudian untuk bebannya 1 kilonewton sama dengan berapa kilonewton meter. Nah, itu kita harus tentukan. Oh, di sini sudah ditentukan ya. 2,5 cm, kemudian di sini 1,6 cm ya. Nah, sudah itu, nah ini bisa digambarkan sudah dia punya shear factor diagram. A vertikal ini arah ke atas ya. Nah, sementara bebannya ini P arah ke bawah, BV juga arah ke atas. Tapi karena bebannya ini arah ke bawah, maka BV itu bernilai negatif ya. Ya, bernilai negatif karena disebabkan oleh beban titik P. Jadi gaya vertikalnya itu sama dengan SFD. Ini ketentuannya. A vertikal itu pasti bernilai positif. B vertikal itu kalau beban titik dia pasti bernilai negatif. Nah, ini ketentuan ini ya. Kemudian untuk momen. Ya, momen itu digambarkan selalu seperti ini. Jarang-jarang itu ada momen dia lari ke atas, kecuali dia beban merata ya, atau beban segitiga ya, kemudian ada beban titiknya. Nah, itu bisa saja momennya itu kayak gelombang ya, kayak gelombang. Ini karena dia beban titik satu arah ke bawah, jadi cenderung lari ke bawah. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini ya. Tinggal masukkan saja momen C itu ya, ini kan sudah dihitung tadi. MC sama dengan H kali YC ya, skala gaya kali skala jarak. Nah, itu didapatkan. Nah, ini berapa besar momen di sini. Jadi ini kita tidak asal menggambar panah di sini ya. Jadi kita harus buatkan dulu skala jarak, kemudian skala gaya ya. Sama dengan di video tadi. Saya kira jelas sekali di videonya ya. Kalau Anda tidak menyimak pasti tidak paham materi saya ini. Kemudian NFD ya. Nah, ini NFD itu gaya normal. Nah, gaya normal ya. Gaya normal. Nah, itu bisa digambarkan dia bernilai negatif. Nah, normal itu sama dengan gaya PH tadi ya. P horizontal. Nah, ini saya kembali ke sini. Ya, jadi dia gaya yang bekerja secara horizontal. Karena dia arah ke kiri ya. Arah ke kiri itu berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia bernilai negatif. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi untuk soal seperti ini, kita harus buatkan dulu kalau mau menganalisis secara grafis. Ingat, kita harus buatkan dulu skala jarak ya. Skala jarak dan skala gaya. Ini di bawah ya, yang ada tulisan kutub. Tentukan dulu berapa skala gaya, kemudian berapa skala jarak. Jadi misalnya 2 meter sama dengan berapa ton misalnya ya. Kemudian sebaliknya 1 ton berapa meter ya.
Jadi harus dibuat seperti itu. Karena kalau tidak, ini gambarnya ini nanti tidak ketemu, tidak sesuai ya. Bisa saja saya misalnya dengan algi beda dalam penentuan skala jarak dan skala gayanya. Tapi nanti gambarnya sama. Itu pasti. Tidak mungkin beda ya. Saya dengan Ansar Arpa misalnya, skala gayanya, misalnya saya pakai 3, Ansar Arpa pakai 2,5, kemudian skala jaraknya Albi misalnya atau Ipal pakai 1,6, saya pakai 2, tidak ada masalah. Gambarnya pasti sama nanti ya. Nah, itu yang jadi pegangan kita untuk menggambarkan. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, ini kita harus perhatikan ini. Gaya apa namanya? Gaya Shearsford diagram ya, atau gaya-gaya vertikal itu kalau dia ada beban titik, nah, berarti HP-nya itu bernilai positif ya. Dia di atas, kalau dia cenderung ke bawah karena beban titik, berarti BV-nya itu bernilai negatif ya. Kemudian momen ini karena arah ke bawah ya. Ya, momen ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Ya, bisa plus, bisa minus. Karena dia ke bawah berarti dia negatif ya. Ini tergantung tadi kenapa bisa momennya. Jadi tidak semua momen itu arah ke bawah. Ada juga momen arahnya ke atas, sebagian lagi ke bawah. Kenapa? Ya tergantung jenis bebannya. Apakah dia beban merata plus beban titik, atau dia dalam bentuk beban segitiga, atau dalam bentuk beban yang lain ya. Kemudian kalau gaya normal, ya perhatikan arah panahnya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia menilai negatif. Tapi kalau dia searah arah jarum jam, dia berada di sebelah kiri ke kanan, berarti dia bernilai positif ya. Dan bisa dipahami ya, itu perjanjiannya itu dalam mekanika. Nah, saya kira seperti ini uraiannya jelas. Jadi kita tentukan dulu skala jarak, skala gaya. Misal skala jarak 1 cm itu sama dengan 1 meter ya. Skala gaya itu 1 cm sama dengan 2 kilonewton. Nah, jadi contoh yang tadi ini sudah ditentukan. Kemudian menggambar konstruksi baloknya ya, dengan memperpanjang garis kerja V vertikal, A vertikal, serta B vertikal. Kemudian uraikan gaya vertikal horizontal ya. Kemudian lukislah lukisan kutubnya ya, atau poligon batanya, sehingga diperoleh besarnya AP dan BV ya. Kemudian berapa besarnya reaksi. Nah, ini semua ini ya. Anda buat dulu ya urutannya. Nah, baru bisa menggambar analisis grafisnya seperti tadi ya. Ya, saya kira ini materinya bisa di-download juga, Anda pelajari kembali, kemudian bandingkan dengan video pembelajaran yang sudah saya berikan ya. Jadi dua-duanya saya harap Anda lihat, dan saya tidak akan hapus itu supaya Anda bisa pelajari kembali ya. Sangat simpel dan mudah ya, tidak ada yang sulit. Nah, ini contoh perhitungan poligonnya ya. Nah, ini turunan rumus, jadi tidak usah pusing dengan model-model seperti ini ya. Saya kira ini turunan rumus saja ya. Jadi tidak usah pusing melihat ini PT per RT AX ya, tidak usah ya. Kita langsung saja ke persamaan satu. PT sama dengan OX per AV dikali YC. Nah, ini kan sudah ditentukan tadi ya. Segitiga PQT dalam batang, nah ini dalam poligon batang yang di atas tadi, ini sama juga ya. Nah, ini dapat persamaan kedua PT A per H di OX ya. Karena persamaannya disubstitusi lagi dapat persamaan kedua. Persamaan kedua disubstitusi lagi ya. Akhirnya dapat M sama dengan H dikali YC. Nah, sama kembali lagi ke rumus semula ya. Ini untuk mencari momen. Momen itu sama dengan H dikali YC. Momen itu AV dikali A. H dikali YC. Ya, itu tadi hasil turunan rumus ya. Rumus dari pembebanan ya. Nah, dalam kasus di atas hanya itu ya kita dapat 2,5 cm ya. YC-nya itu 1,6 cm ya. Maka ini skala kali jarak, jadi hanya 2,5 kali 1,6 ya, kali jarak 1,2 itu dapat 8 kilonewton meter ya. Jadi ini analisisnya, ini sudah masuk analisisnya ya. Jadi nah ini kita bisa gambar pisah-pisah dia ya. Kita bisa gambar pisah-pisah. Kalau tadi itu yang pertama disatukan, ini kita bisa gambar terpisah dia ya. Yang mana itu PTR ini ya. PTR yang bekerja di titik A, yang mana itu PX0 ya.
Yang ini model grafis secara segitiga ya. Bisa diturunkan seperti itu ya. Memang agak beda dari contoh gambar, contoh di video. Nah, ini hanya ilustrasi saja untuk memudahkan pemahaman ya. Ya, karena ada kita mau melihat di mana itu jarak A ya, di mana jarak H, di mana itu tinggi YC ya. Tapi Anda tidak usah buat seperti ini. Cukup yang simpel saja seperti di video tadi ya. Kalau ini penjelasan secara rinci. Nah, itu tadi kalau kita secara grafis, kemudian secara analitis ya. Secara analitis, sigma momen A, V vertikal, nah ini beban ya, dikali A jarak, dikurang BV sebelah kanan, kemudian dikali L jarak keseluruhan, itu sama dengan 0. Nah, disubstitusi masuk, mencari nilai BV atau B vertikal. B vertikal itu didapatkan B dikali, PV dikali A per L. Ya. Nah, B vertikal tadi kita sudah dapat. P vertikalnya itu 6,1 dikali A jarak 2 per 6 jarak keseluruhan. Ya. Dapat 2,03 kN arah ke atas. Nah, ini sudah analitis ya. Kemudian, saya tidak usah lari ke atas lagi ya, supaya tidak bingung. Nah, ini adik-adik mahasiswa juga nanti tinggal pelajari kembali ya. Kalau ada yang kurang dimengerti nanti ditanyakan, bisa japri ke saya ya, atau lewat grup bisa ya. Jadi di sini sigma momen B sama dengan 0 ya. Jadi AV dikali L, AV itu A vertikal, ya sudut sendi tadi ya, dikali L keseluruhan, karena yang mau dicari ini A vertikal ya. Dikurang, kenapa dikurang? Ya karena dia berlawanan ya, berlawanan arah. Kalau tadi dia plus ditambah, karena dia apalagi namanya tidak berlawanan ya, yang B vertikal, kalau ini A vertikalnya berlawanan, dikurang V vertikal, oh saya minta maaf, dikurang di sini karena V vertikalnya arah ke bawah, jadi sudah cocok tadi ya, jadi V vertikal ya dikali B sama dengan 0, berarti A vertikalnya V vertikal dikali B per L ya. B itu jarak tadi ya, karena simbolnya A sama dengan 2, B sama dengan 4. Ya, makanya di sini 4. Jadi PV 6,1 dikali 4 per 6. Ya, 6 itu jarak keseluruhan, dapat 4,067 kN arah ke atas. Jadi kalau dia positif, berarti dia arah ke atas. Walaupun di sini negatif, di sini hitungannya tadi ya. Ya, di rumusnya di sini negatif, nah, tapi ketika dihitung, disubstitusi itu bernilai positif ya. Nah, sekarang sigma gaya horizontal sama dengan 0. Ya, gaya horizontal itu berarti PH ya. Karena tadi kan P vertikal kan ada beban miring ya, dicari dulu beban P vertikalnya dan P horizontalnya. Jadi A horizontal itu dikurang PH, A horizontal itu titik di titik sudut A ya. Ya, di titik sudut A, apalagi namanya? Maaf, di titik sendi ya, bukan sudut, di titik sendi titik A dikurang PH sama dengan 0. Karena PH arah ke kiri, A horizontal itu arah ke kanan ya. Jadi searah jarum jam. Nah, dia pindah ruas ya, jadi AH 0-nya hilang ya. AH itu sama dengan PH karena tidak ada gaya lain yang bekerja, itu sama dengan 3,5 kN. Nah, ini hasil tadi ya, P cos 60 tadi ya, dapat 3,5 Newton ya. Nah, momen di A sama dengan 0 karena tumpuan sendi, momen B itu 0 sama karena tumpuan roll. Nah, sekarang bending momennya ya. Bending momen diagram. Momen C ya, karena dia berada di titik C, yang titik P-nya itu kita mau cari momennya. MC itu sama dengan F vertikal dikali 2. 2 itu jarak ya. Jarak dari titik A vertikal ke titik C ya. Itu sama dengan A vertikal tadi kita sudah dapat 4,07 dikali 2 dapat 8,14 kN. Nah, itu bending moment diagram ya. Kenapa dia arah ke bawah? Ini arah ke bawah ya. Nah, karena dia bernilai positif ya. Nah, sekarang shear force diagram. Nah, shear force diagram ini gaya-gaya vertikal ya.
Jadi merupakan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Ya. Kalau tadi MC itu gaya mutar, gaya puntir, momen itu gaya puntir ya. Kalau ini Sarsford diagram, ini adalah diagram gaya-gaya vertikal ya terhadap geser ya. Jadi merupakan gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Nah, berarti P vertikal ini kalau begitu ya. Bukan P miring ini, tapi P vertikal dengan A vertikal ya. Nah, ini dipotong ini ya. Potong dapat S vertikal itu AP ya, dia bernilai positif ya. Karena ini arah ke bawah P-nya, berarti P-nya ini karena berlawanan arah BV ya, dia bernilai negatif. Ini AV dia positif karena tidak ada yang melawan di situ. Tapi di B vertikal ini dengan titik P ada perlawanan ya. Ada perlawanan arah. Makanya A vertikalnya saja yang positif, B vertikalnya itu bernilai negatif. Karena dia pas di tengah-tengah di sini ya. Dia seandainya titik vertikalnya ini sebelum titik A, berarti A vertikal ini dibawa semua ini dengan BP. Dia bernilai negatif semua. Ya, tapi karena ini A-nya lebih dulu ya, tidak ada perlawanan dengan beban, apalagi dia di sendi ya. Ya, maka yang melawan ini yang bernilai negatif adalah B vertikal ya. Karena berlawanan arah jarum jam. Coba perhatikan itu P-nya dengan ini ya, titik P dengan B vertikal ini ya berlawanan toh. Karena ini arah panahnya ke bawah yang P, B vertikalnya arah ke atas ya. Nah, sekarang mencari luas bidang D positif ya sama dengan luas bidang D negatif. Nah, ini saja. A vertikal dikali A, B vertikal kali B. 4,07 kali 2 dapat 8,14. 2,03 kali 4 dapat 8,12. Sama ya, selisihnya hanya 0,245%. Berarti penggambaran Sarsford diagram ini benar ya, valid. Nah, sekarang momen bending diagramnya ya. Nah, gambarnya seperti ini, tadi sudah ada ya. Sudah digambarkan sebelumnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ini contoh lain ya. Ada seperti ini. Dia bebannya pas di tengah-tengah ya. Kalau pas di tengah-tengah ya ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Yang dibawanya, yang bengkok ini ya. Jadi terjadi lendutan atau lenturan karena pengaruh beban merata dan beban titik. Nah, ini kan beban merata ini, W kilonewton meter. Nah, ini beban titiknya pas di tengah-tengah P1 kilonewton ya. Jadi kemungkinan arah gerakannya itu seperti ini. Ya, dia melendut ke bawah. Jadi yang di bawah ini namanya daerah tarik ya. Dia tertarik dia. Kemudian kalau daerah atas dia tertekan, berarti dia mengerucut ke bawah. Kalau tarik dia ini kayak begini. Kalau mengerucut ya ini seperti ilustrasi tangan saya. Dia tertekan ya ke tengah. Ya. Saya kira ilustrasi gambarnya seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita melakukan uji lentur pada balok. Nah, ini contohnya. Ini beban titik, ini mesinnya ini ya. Jadi ini baloknya memanjang ke sana, dikasih beban titik di sini. Ini kalau ditekan ke bawah, ini baloknya kiri kanan ini pasti terangkat ke atas. Ya, karena ini dipepet yang di tengah, ditindis dia ya. Jadi ilustrasi gambarnya sama tadi yang di atas itu ya. Ini contoh nyatanya ini. Apalagi kalau di struktur gedung seperti ini ya. Nah, struktur gedung seperti ini ya pasti juga mengalami reaksi yang sama ya. Ketika dia taruhlah ini yang di bawah ini beban merata yang hijau ya. Yang hijau di bawah ini segi 4. Nah, yang di atas ini beban titik. Ya, sama reaksinya, sama perlakuannya ya. Jadi ilustrasi gambarnya juga pasti terjadi lendutan ya. Nah, sekarang itu momen tadi. Sekarang bagaimana normal force diagramnya ya. Nah, ini digambarkan lagi. Jadi pH itu walaupun tidak ada di soal ada pH aksen perlawanan, tapi pasti ada ya. Pasti ada. Bisa saja pH ini karena faktor beban angin. Ya, beban angin atau beban getaran ya. Bisa saja seperti itu. Makanya ada pH aksen.
Jadi normal force diagramnya itu seperti ini gambarnya. Dia bernilai negatif karena berlawanan arah ke kiri. Jadi kalau dia arah ke kiri, ini pH-nya kan arah ke kiri. Ya, dia berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi dia negatif. Seandainya berarti pH aksennya ini dia arah ke sana ke dalam, berarti dia bernilai positif. Ya, cuma di sini pH aksen tidak digambarkan karena yang gambar pH yang sebenarnya yang nyata gaya horizontal itu adalah pH. Ya. Nah, ibaratnya itu sama dengan kita mendorong seperti ini sebuah lemari. Sama-sama kita mendorong arah ke dalam, arah yang sama. Jadi tidak bergerak itu lemarinya. Jadi F ini mendorong ke dalam, ke kanan, F ini yang sebelah kanan mendorong ke kiri. Jadi tidak bergerak. Ya. Jadi tergantung kekuatannya. Tapi kalau misalnya F ini lebih besar, F sebelah kanan lebih besar kekuatannya, maka terjadilah Fs, ini ada Fs di bawah ini. Terjadilah pergeseran. Ya. Itu yang dimaksud dengan analogi gaya normal ya atau gaya tekan. Oke. Kita masuk lagi ke contoh soal yang lain. Ya. Contoh soal, misal ada dua titik pada sebuah konstruksi balok sederhana AB ya, di titik AB, titik P1 sebesar 1,5 kN di titik C, titik P2 2 kN di titik D. Jarak A ke C 2 meter, C ke D 3 meter, dan D ke B yang disimbolkan dengan C juga 3 meter. Jadi total ini panjangnya sama dengan 8 meter ya. 3 tambah 3 6 tambah 2 6 meter ya. Jadi ada dua beban terpusat. Nah, sekarang ditanyakan berapa besar reaksi A ya, gaya vertikal A, gaya vertikal B, bending moment diagram BMD-nya, maksudnya digambarkan ya. Kemudian shear force diagramnya. Ya, ini cuma diminta momen dan gaya vertikalnya ya. Itu digambarkan. Sigma momen B sama dengan 0, jadi semua gaya-gaya diasumsikan ke titik B. Jadi perhatikan, titik B itu di titik roll ya. Oke, berarti dari A ya. Jadi RA dikali 8, nah 8 itu tadi jarak semua ya, 3 tambah 3 tambah 2, 8 ya. Dikurang 1,5 itu P1 ya. Dikali 6 jarak ke B ya. 3 tambah 3, kemudian dikurang P2 bebannya 2 ya, dikali 3 dapat, saya langsung saja ya, 1,875 kN. Nah, itu sigma momen B. Kemudian sigma momen A, ya karena dia berlawanan arah jarum jam, ya dikasih minus di sini. Minus RB dikali 8, jarak keseluruhan, ditambah 2. 2 itu beban P2 ya. Tadi, ya, ini saya masih hafal tadi di gambar. Dikali 5, 3 ditambah 2, jarak ke A itu. Ya. Ditambah beban P1, 1,5 dikali 2, jarak P1 ke titik A. Itu sama dengan 0. Hasilnya positif ya. 1,625 kN. Sekarang dikontrol. P1 tambah P2 sama dengan RA ditambah RB. Atau sama dengan P1 tambah P2 dikurang RA dikurang RB. Sama saja ya. Kalau mau langsung sama dengan 0. Nah, karena ini dibagi menurut ruas. Jadi 1,5 tambah 2 sama dengan 1,875 tambah 1,025. Nah, itu sama-sama 3,5. 3,5 dikurang 3,5 sama dengan 0. Berarti hitungannya benar ya, atau terkontrol ya. Nah, sekarang momen pada tiap titik. Ya, tadi kan ada titik A, B ya, kemudian titik C dan D ya. Momen di A dan momen B kan sudah dihitung. Ya, sama dengan 0 dia. Nah, kemudian MC itu ya karena dia di tumpuan ya, jadi tidak dihitung ulang maksudnya. Karena tadi menghitung sigma momen A itu sama dengan 0, momen B juga sama dengan 0 ketika kita mau menghitung RA dan RB ya, gaya vertikal di A dan gaya vertikal di titik B. Makanya di sini MA dan MB tidak usah dihitung karena dia di tumpuan, pasti 0 itu ya. Tapi titik C dan D, atau saya kembali ke gambar dulu ya. Nah, ini titik C dan D ini, nah ini harus dihitung. Karena AB ini sudah di tumpuan, tidak ada momen dia ya. Walaupun ada roll kan pasti ada yang bertanya, kalau roll kan Pak dia menggelinding, iya betul. Tapi dia berada pada posisi duduk di sini baloknya, jadi aman ya.
Nah, momen itu pasti sama dengan 0. Beda dengan di titik C dan D ya. Oke, saya lanjut. Jadi momen di titik C kita cari ya. RA kan sudah dihitung tadi. RA dikali A. A itu jarak. Jadi C ke titik A ya. Nah, itu hanya 2 ya jaraknya. Berarti 1,875 kali 2 dapat 3,75 kilonewton bernilai positif ya. Kemudian momen di titik D ya. Momen di titik D, mohon yang agak ada suaranya di mute dulu ya, supaya tidak ribut karena ini direkam ya. Ya, oke, baik. Momen di titik D sama dengan RA dikali B ya. Itu dikurang P1 dikali B dikurang A ya, momen di titik D. RA dikali B dikurang P1 dikali B dikurang A. Ya, maksudnya jarak ini ya, jaraknya yang dikurang. Jadi RA dikali B itu kan jarak B itu 5 ya. Kemudian jarak B ke A itu 3 ya. Akhirnya didapat 4,975 kilonewton juga bernilai positif. Jadi didapat semua ya. MA, MB, MC, MD ya sudah. Berarti selesai hitungan kita secara analitis untuk momen. Nah, untuk gaya lintang, nah ini dihitung semua ini. Nah, karena kita harus pilah-pilah dia, kita harus potong-potong perbagian ya. Kita harus potong-potong dia perbagian. DA ya, D di titik A, gaya lintang di titik A ya. Itu sudah ada RA, berarti dia langsung sama dengan 1,875. Nah, sekarang D di titik C ya. Ini sesuai urutan ya. DC, DB ya, kan AB ya. Di tengahnya itu C dan D ya. Sekarang DC. DC itu RA dikurang P1 ya. Jadi gaya lintang itu gaya-gaya vertikal ya. Harus diperhatikan gaya lintang itu gaya-gaya vertikal. Gaya RA itu arah ke atas dikurang P1 arah ke bawah, makanya dikurang. Nah, dapat 0,375 kilonewton. Ya, bernilai positif. Kemudian gaya di titik D, gaya lintang di titik D. DC dikurang P2 ya. DC tadi sudah didapat 0,375 dikurang 2. 2 itu beban P2 ya. Karena dia sama dengan 2 kilonewton. Nah, dapat minus 1,625 kilonewton. Nah, dia bernilai negatif. Kemudian terakhir yang di ujung, yang di sendi. Yang di roll ya. D gaya lintang di titik D. Nah, itu sama dengan DD, ini tadi ya, DD ditambah RB ya, karena dia searah ya. Searah jarum jam ya. Karena tadi kan arahnya ke atas, satu arah ke bawah ya. Karena di sini DD-nya kan negatif, akhirnya dia dijumlahkan. DD tadi kan negatif toh. RB juga harusnya kan negatif berlawanan ya. Kalau plus minus berarti plus ya. Nah, ini ditambahkan. Jadi di sini disimbolkan saja minus ya toh. 1,625 tambah 1,625 itu sama dengan 0 ya, karena jadi kurang ya. 1,625 dikurang 1,625. Kalau di sini menjadi plus. Kenapa? Ya karena saat ini simbolnya tadi plus, tapi ketika dimasukkan di sini dia jadi 0. Berarti gaya lintang juga aman. Sekarang tinggal menggambar. Nah, ini dia hasil akhirnya ya. Jadi P1 tadi 1,5, P2 2 kilonewton, jarak-jaraknya sama ya. Ini salah ya, bukan B sama dengan 1 ini. Ini saya edit ya. Mudah-mudahan nanti Anda perbaiki ya. Saya tidak tahu bisa diperbaiki tidak ini. Ini harusnya bisa ya. Sini 3 meter ya. Coba nanti dikoreksi B di sini yang terakhir. Ini 3 meter ya. Nah, jadi ini 2 tambah 3 5 tambah 3 8 ya. Jadi 8 meter ini jaraknya. Tolong dikoreksi nanti ya. Jadi ini sudah tadi didapat ya. Jadi semua angka-angka yang didapat dimasukkan di sini ya. SFD plus 1,875 ya toh. DC ini 0,375 bernilai plus. Ah ini DD tadi karena dia minus arah ke bawah dia ya toh. Dapat minus 1,625 ya. Jadi semua yang hasil hitungan tadi dimasukkan. Buatkan garis bantu dulu ke bawah, nah, kemudian digambarkan momennya. Kemudian
bending moment diagram ya, MA 0 ya toh. MC tadi 3,75 kilonewton ya, arah ke bawah. MD 4,975 kilonewton arah ke bawah. Ini diskalakan juga ya supaya bisa. Jadi berapa skalanya ini ke bawah supaya ini gambarnya benar ya. Sama juga SFD ini, buatkan skala ini supaya tergambar seperti ini. Jadi jangan cuma menggambar enggak punya skala. Jadi berapa meter ya ketika digambar perbandingannya dengan berapa kilonewton atau berapa sentimeter perbandingannya dengan berapa kilonewton ya. Jadi dibuatkan seperti itu, harus diskalakan. Karena kalau tidak diskalakan tidak bisa digambar seperti itu. Pasti nanti gambarnya beda ya. Jadi buatkan skala. Ingat skala jarak dengan skala gaya dibuatkan ya. Jadi inilah contoh gambarnya ya. Gambar hasil atau hasil akhirnya. Kemudian gaya horizontalnya tidak digambarkan ya karena di sini tadi tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Beda dengan contoh satu tadi, ada PH tadi. Nah, itu digambarkan, kalau di sini tidak ada gaya horizontal. Jadi yang bekerja hanya gaya vertikal dan momen. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apalagi namanya bisa dipahami ya. Plus video tadi, mudah-mudahan ada 2 video ya. Malah ada bonus video tadi itu yang bukan beban titik ya, ada beban merata. Saya kira itu bonus yang bagus untuk adik-adik mahasiswa semua pelajari. Dan untuk tugas keempat ya, keempat bisa di-download juga di situ. Silakan di-download. Nah, ini kurang lebih sama dengan materi yang saya jelaskan tadi terakhir ya. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Jadi diminta, kalau saya tidak salah diminta cari search for diagramnya dengan bending moment di diagram. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Tapi ya tergantung hitungannya nanti ya. Dan saya ingatkan untuk menggambarkan search for diagram dan bending moment diagramnya itu jangan lupa buat skala jarak ya. Skala gaya dan skala jarak ya. Supaya ini bisa tergambarkan. Karena kalau ini salah, gambarnya pasti salah juga itu ya. Kalau skala jaraknya salah dan skala gayanya. Ya. Oke, baik. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas? Ya. Jadi tugasnya nanti itu juga seminggu ya. Seminggu. Nah, usahakan jangan di tenggat-tenggat waktu. Tadi ada temannya tanya, Pak, enggak terkirim. Ya, bisa saja karena gangguan jaringan. Ya. Karena tadi pagi ada yang mengirim, bisa masuk. Ya. Saya di WA tadi, enggak usah saya sebut namanya. Saya cek masuk. Jadi kalau sudah dimasukkan, jadi usahakan tugasnya masuk itu sebelum ini. Karena ini nanti juga, dan ingat tugas-tugasnya itu ketika saya sudah periksa, Anda simpan ya, Anda download, ambil, kemudian Anda print, simpan baik-baik karena nanti itu dikumpul dan dijilid juga. Jadi ini tugas besarnya mekanika rekayasa. Jadi tugas besar nanti. Jadi ada beberapa tugas itu digabung. Nah, itu sudah jadi tugas besarnya ya. Jadi ini juga kalau mau dikerja detail, lebih teliti lebih bagus. Saya lebih senang ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, coba dinyalakan dulu, aktifkan kameranya. Nurul Hikmah, Aslam, Ahmad Fajrin. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, baik, saya save ya. Bagaimana Salman Umasugi? Biasanya suka bertanya ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Atau mau pelajari dulu, bandingkan video dengan materinya? Mau dipelajari dulu, Pak? Ya. Saya cuma kasih rujukan videonya itu kurang lebih sama dengan materi kita ya. Jadi saya tidak mungkin kasih materi yang beda dengan di video itu ya. Paling simple itu video pertama itu, paling simple ya. Apalagi namanya, anak SMP pun mungkin ya, SD bisa paham itu ya kalau pakai itu. Jadi tidak usah bingung dengan simbol-simbol yang ada di materi saya ya. Jadi Anda cukup berpatokan di apalagi namanya di video itu simple sekali itu. Kalau video kedua itu agak rumit ya. Mungkin nanti Anda simpan-simpan itu untuk
materi yang akan datang ya. Mungkin nanti sudah masuk di beban merata penggambarannya, sudah ada videonya saya simpankan, mumpung saya ingat ya. Karena kalau saya tidak simpan videonya, nanti saya lupa itu materinya. Oke, baik. Terakhir, tolong semua mengaktifkan kamera. Saya sudah stop share, apalagi namanya, materi ya. Jadi ayo kita aktifkan dulu kamera. Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya save dulu. Sebenarnya materinya semakin hari semakin sulit ya, tapi kalau kita tekuni ya saya yakin Anda bisa memahami ya, apalagi kalau sudah disertai dengan contoh-contoh video. Kalau dosen-dosen yang lain bukan membandingkan diri saya dengan yang lain ya, mungkin tidak mau pusing, kasih tugas saja terserah mau bagaimana caranya. Kalau saya tidak ya, saya harus membimbing betul ya, karena itu jadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen ya. Jadi saya harus bimbing betul supaya Anda bisa ya, apalagi Anda ini generasi-generasi penerus pelanjut teknik sipil ya. Saya juga tidak mungkin di sipil sebagai kaprodi ya, bisa saja nanti saya diganti ya. Tapi saya tetap fokus di profesi saya sebagai seorang dosen, dan itu menjadi tanggung jawab saya memberikan contoh-contoh kepada adik-adik mahasiswa semua yang mudah-mudahan bisa memahami ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bagaimana Arnisa? Angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, temannya ya. Tidak, Pak. Oke, baik. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Dan selamat berlibur ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.